Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Indonesia tidak akan mampu membiayai pembelian 36 jet tempur Rafale buatan Dassault Aviation tahun ini apabila mengacu pada penetapan sumber pembiayaan atau PSP yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada akhir April 2021. Dari daftar rencana prioritas pinjaman luar negeri atau DRPPLN senilai 9,3 miliar dolar atau sekitar 133 triliun rupiah. Sri Mulyani hanya menyetujui 31 kegiatan yang akan mendapatkan fasilitas pendanaan. Baik dari lembaga pembiayaan kredit ekspor atau LPKE maupun kreditor swasta asing atau KSA. 31 kegiatan itu akan dibiayai senilai 5,8 miliar dolar atau sekitar 83 triliun rupiah dari usulan 87 kegiatan. Program Interim Multi-Role Combat Aircraft dan dukungannya mendapatkan alokasi pembiayaan senilai 1,1 miliar dolar atau sekitar 15,75 triliun rupiah dalam PSP. Suatu nilai yang tidak akan cukup untuk membeli 36 unit Rafale. Sebagai perbandingan, Kroasia yang baru saja deal dengan Perancis untuk membeli 12 unit Rafale. Nilai dari 12 unit Rafale itu adalah 1,2 miliar dolar. Sedangkan Indonesia ingin membeli 36 unit Rafale, tapi hanya punya uang 1,1 miliar dolar. Tentu saja tidak akan dapat 36 unit itu. Isu pembiayaan Rafale adalah bagian dari ambisi Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk melakukan percepatan pembangunan kekuatan melalui pengadaan senjata. Apalagi setelah mengusulkan rancangan peraturan presiden tentang rencana strategis pertahanan 2021-2045. Rancangan perpres itu ambisius karena meskipun merupakan pembangunan kekuatan pertahanan hingga 2045, namun terdapat pemikiran untuk mengkonsolidasikan akuisisi alutsista dalam satu tahapan rencana strategis saja, yaitu 2020-2024. Pemikiran demikian beberapa waktu silam melahirkan kontroversi tentang biaya yang dibutuhkan, khususnya dalam bentuk pinjaman luar negeri atau PLN. Berdasarkan daftar rencana pinjaman luar negeri atau DRPLN 2020-2024 yang diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, nilai kebutuhan pembelian senjata bagi Kementerian Pertahanan sangat besar yang tidak dapat disebutkan di sini. Namun, terdapat proses penyaringan dari DRPLN menjadi DRPPLN. Semua itu tergantung pada kemampuan fiskal pemerintah dalam membiayai utang luar negeri. Terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini, di mana berbagai sektor memperebutkan sumber daya finansial yang terbatas. Pengadaan major weapon systems dari luar negeri sepenuhnya dibiayai oleh PLN. Bukan perusahaan listrik negara, tapi pinjaman luar negeri. Sebab rupiah murni tidak akan sanggup membiayainya. Penentuan LPKE maupun KSA yang akan membiayai pembelian senjata diputuskan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan berbagai pertimbangan teknis. Terkait kontroversi kebutuhan pembiayaan pengadaan alutsista dalam rencana Perpres tentang rencana strategis pertahanan 2001-2045 maupun DRPLN, hal yang tidak banyak disorot adalah lenders alias si pemberi hutang yang menawarkan jasanya kepada Indonesia. Terdapat dua hal yang patut dicermati tentang lenders yang diharapkan membiayai belanja alutsista oleh Kementerian Pertahanan. Pertama, profil lenders. Setidaknya terdapat 6 lenders utama yang menawarkan jasa pembiayaan akuisisi senjata kepada Indonesia hingga tahun 2024. Saat ini, lenders, baik LPKE maupun KSA lebih beragam, ditinjau dari aspek geografis. Karena hadirnya lenders asal Timur Tengah dan Asia Timur yang mematahkan dominasi lenders Eropa yang sebelumnya selalu membiayai pengadaan major weapon system. Lenders dari kedua kawasan itu menawarkan diri untuk membiayai pembelian kompleks weapon system bagi Indonesia dan bukan sistem senjata yang teknologinya tidak kompleks. Dalam pengadaan senjata 20 tahun terakhir, tidak semua lenders asal Eropa memberikan pendanaan untuk akuisisi kompleks weapon systems.
Kehadiran lenders dari Timur Tengah dan Asia Timur terkait pula dengan kepentingan ekonomi dan politik dari kedua negara asal lenders untuk memperkuat pengaruh mereka di Indonesia. Penting pula dicatat peran Kementerian Pertahanan dalam menghadirkan lenders asal Timur Tengah, di mana lenders tersebut siap mendanai pengadaan alutsista dari Eropa. Kedua, kemampuan pembiayaan lenders. Setiap lender menawarkan besaran pembiayaan yang berbeda kepada Indonesia untuk pengadaan senjata. Apakah 6 lenders utama mempunyai kemampuan membiayai DRPLN? Jawaban yang paling mungkin adalah mereka tidak memiliki kemampuan pembiayaan untuk DRPLN, namun masih mempunyai kemampuan untuk memenuhi DRPPLN yang mendapatkan PSP dari Kementerian Keuangan. Kebanyakan lenders hanya menawarkan jasa pembiayaan pada angka 1 digit dalam denominasi miliar dolar, dan hanya sedikit lender yang sanggup membiayai pada angka 2 digit dalam denominasi yang sama. Berdasarkan data yang tersedia, ke-6 lenders utama mampu menyiapkan pembiayaan belanja senjata bagi Kementerian Pertahanan secara total antara 30 hingga 35 miliar dolar. Namun, nilai itu baru potensi, sebab penentu akhir besaran PLN yang disetujui untuk pembiayaan pertahanan adalah Kementerian Keuangan. Selain itu, di antara lenders yang menawarkan jasa pembiayaan tidak membatasi diri pada sektor pertahanan, tetapi pada sektor pertahanan dan keamanan. Sebagai contoh adalah UKEF, yang tawaran pembiayaannya besar, namun berpotensi dipakai pula oleh instansi pada sektor keamanan. Terkait kontroversi usulan pembiayaan akuisisi senjata dalam rancangan Perpres, realitas menunjukkan bahwa tidak ada lender atau gabungan lenders yang mampu membiayai kebutuhan pembelian senjata di atas 35 miliar dolar hingga tahun fiskal 2024. Apalagi untuk membiayai konsolidasi akuisisi alutsista dalam satu tahapan Renstra saja, yaitu 2020-2024, yang menurut kalkulasi kasar berkisar antara 200 hingga 300 miliar dolar. Jadi, pertahanan kita butuh 300 miliar dolar, tapi dana yang tersedia hanya sekitar 35 miliar dolar saja. Meskipun hingga tahun anggaran 2024, Kementerian Pertahanan diharapkan masih akan menerima DRPPLN dan PSP, belum dapat dipastikan berapa pembiayaan lenders yang akan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Indonesia dapat tercatat sebagai operator Rafale apabila pada tahun fiskal 2022, program akuisisi pesawat tempur itu tercatat dalam DRPPLN dan mendapatkan PSP dari Sri Mulyani. Bagaimana menurut Anda mengenai fakta-fakta ini? Berikan pendapat Anda.